Oke, baik teman-teman, selamat malam ya. Jadi di depan ini kita ada ECU Honda Jazz ya, Honda Jazz VTEC GD3 dengan kode ECU kita 37820 PWK F9 F piro kuwi? 81 Z1 ya, FZ1. Ini ECU Honda Jazz Matic ya. Untuk trouble-nya itu tuas transmisi, tuas persneleng ya. Dia itu ngelok di posisi P. Jadi ketika kontak on, diinjak rem, dia tidak bisa maju dan mundur, tidak bisa dipindah ke D, R dan seterusnya. Ini kita dibawakan ECU-nya saja. Jadi kita akan mengecek secara fisik dan nanti kita pantau dari scanner ya. Nah, untuk triggernya ini dia itu ada beberapa yang harus dipenuhi dulu ya, supaya si pengunci atau solenoid yang ada di tuas transmisi itu ketika posisi P dia bisa berfungsi, bisa narik gitu ya, biar bisa pindah ke posisi PRND ya. Oke, nah untuk dari ECU ini dia posisinya sudah apa ya, masih dalam kondisi baik-baik saja. Untuk komponennya masih oke, jalur-jalurnya masih oke, untuk dipantau dari si scanner juga masih oke. Coba kita akan simulasi dari ininya saja ya, dari scanner. Kita on kan dulu. Oke, kita hubungkan scanner dulu. Honda. Oke, pakai 16 pin ya. Jadi ini komunikasinya pakai kilen ya, bukan CAN bus ya. Kalau kilen itu kabelnya cuma satu. Sebentar, kita nunggu connect dulu. Oke, langsung masuk. Ini kita pakai Jazz 2006 boleh. Terbaca ya untuk kodenya Jazz. Nah, kita masuk ke automatic transmission. Nah, nanti kita akan pantau ini brake switch ya. Brake switch apakah bisa terkonfirmasi di ECU-nya. Triggernya itu sebenarnya ada banyak sih ya. Poin pentingnya itu ada dua, brake switch sama switch inhibitor, yang ada di transmisi itu ya, yang kabelnya banyak. Nah, di situ ada switch P-nya di situ. Kalau switch P-nya itu nggak pas atau kurang kontinuitasnya, itu dia bisa menggagalkan si solenoid yang di P itu tidak bisa bekerja. Oke, kalau posisi di sini kita akan mantau dari si brake switch-nya ya. Kita langsung pantau aja. Kalau kita baca ini DTC-nya, reverse inhibitor ya. Nanti di switch inhibitornya dipastikan dulu kerjanya ya, atau fungsinya itu dari depan, dari transmisi sampai ke pin ECU yang ada di sini itu tembus atau tidak, karena dia itu kabel satu dicabang ke menjadi dua, yang satu masuk ke ECU, satunya masuk ke speedometer untuk indikator
PRND ya. Oke, ini karena ada beberapa sensor yang belum terpasang, itu terpantau di situ. Kita kembali, kita mau tes red data stream ya. Kita pantau di brake switch ya. Brake switch. Ini engine speed ini nanti nggak kelihatan karena mobilnya nggak kita running, karena ini mobil juga pakai immobilizer, jadi nggak bisa terpantau. Oke, cuman itu aja. Nanti kita fokus di brake switch ya. Nah, ini brake switch terpantau off ya. Nah, untuk brake switch ini saya sudah hubungkan kabelnya ke ECU, dan brake switch ini untuk inputnya adalah heck ya, atau 12 volt. Ketika pedal rem itu diinjak, dia ada konfirmasi masuk ke ECU, tegangannya 12 volt. Coba kita tes 12 volt masuk atau tidak, nanti terpantau di scan. Kalau on berarti dia bisa masuk di scanner, dan di ECU juga sudah bisa masuk. Jadi artinya di sini tinggal pengecekan wiring yang ada di mobil. Untuk komponen ini masih ada konfirmasi lagi di switch inhibitor yang ada di atas transmisi itu, nanti dipas-pasin. Biasanya kerusakan ada di atas transmisi itu, pinnya kurang nyangkut gitu, bisa jadi. Dia bisa mengaktifkan si speedometer ya, P-nya itu bisa nongol, tetapi atas switch inhibitornya itu P bisa dikonfirmasi dari speedometer, tetapi ada juga yang kurang diterima dari ECU tersebut, jadi menggagalkan sistem yang solenoid di tuas persneleng itu. Jadi yang umumnya biasanya ketika kontak on, tak posisi on, terus switch levernya atau tuas persneleng itu di posisi P, kita injak gas, dia akan terbunyi cetak gitu. Ketika diinjak gasnya ya, injak rem. Diinjak rem, dia pasti bunyi di tuas persneleng itu di bagian dalam. Nah, itu ada solenoidnya. Nah, solenoidnya itu mainnya dari sini ya, dari ECU. Jadi harus memenuhi syarat dulu. Yang umum ya, yang pertama itu adalah si switch brake, apakah tegangan sudah masuk ke ECU, itu adalah input hecknya ya, 12 volt masuk atau tidak, nanti bisa diurut, dicek. Terus yang kedua itu dari switch inhibitornya ya. Nah, di situ ada kabel, kalau Honda Jazz ini nih, kabelnya warna apa ya tadi, biru garis hitam atau hitam garis biru kalau nggak salah. Nanti kalau bisa kita buka wiringnya lagi. Oke, untuk ECU ini kita pastikan tidak terjadi apa-apa, karena kita sudah tracking jalurnya, tidak terjadi sesuatu atau kebakar atau apa. Untuk komponennya juga masih fungsi semua ya, tinggal di wiring unit sama inhibitornya yang ada di atas transmisi matic tersebut, nanti bisa dipastikan dulu. Oke, jadi ini ECU dari Purbalingga ya, nanti kita akan konfirmasi dulu apakah ini mau diambil atau kita paketkan saja, seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini kita sudahi saja, nanti kita ganti untuk ECU yang di belakangnya itu masih ada. Oke, terima kasih, demikian ya, selamat malam minggu, selamat malam.